Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Jadi pada video kali ini kami akan memaparkan materi terkait menganalisis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota. Saya Anggun Kori selaku moderator. Saya Dwi Payanti. Saya Mahesa. Saya Indah Harta. Dan saya Nita. Ada 4 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan hubungan ketiga kegiatan tersebut. Selamat menyaksikan teman-teman. Pengertian ekonomi produksi. Ekonomi produksi adalah proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang maupun jasa dalam periode tertentu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Kegiatan ekonomi produksi sangat penting karena tanpa adanya produksi, kebutuhan keinginan manusia tidak dapat terpenuhi. Kegiatan ini mengubah bahan mentah menjadi barang yang siap dipasarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dalam kegiatan ekonomi produksi ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, sumber daya fisik. Sumber daya fisik meliputi semua kekayaan yang terdapat di alam, meliputi barang mentah yang digunakan dalam proses produksi. Di dalamnya termasuk tanah, air, dan bahan mentah lainnya. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini termasuk tenaga ahli, pekerja manual, dan pekerja di sektor lainnya. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang ketiga yaitu modal. Faktor modal merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi. Semua alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi, modal juga mencakup uang yang digunakan untuk mendanai kegiatan produksi. Yang keempat yaitu ada kewirausahaan. Pengusaha atau inovator yang menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menghasilkan produk baru dan mengorganisasi produk produksi lainnya. Adapun contoh ekonomi produksi. Beberapa contoh bidang di dalam ekonomi produksi meliputi yang pertama bidang industri, yang kedua bidang pertanian. Bidang industri, pabrik memproduksi atau menciptakan barang dalam skala besar menggunakan alat berupa mesin, teknologi, dan juga memerlukan tenaga kerja yang sudah terorganisasi. Contoh barang hasil produksi atau pabrik ialah berupa pakaian, barang-barang elektronik, bahkan makanan dan minuman dalam kemasan. Selanjutnya, contoh produksi yang kedua yaitu di bidang pertanian. Nah, seperti gambar di samping yaitu petani yang sedang menanam padi di sawah. Nah, proses produksi dalam pertanian dimulai dari penanaman benih padi, perawatan tanaman, pemupukan, hingga akhirnya hasil panen dapat dipasarkan. Nah, secara keseluruhan, kegiatan ekonomi produksi memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana peningkatan efisiensi produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Kemudian ada yaitu pengertian ekonomi distribusi. Nah, dalam ekonomi, kegiatan distribusi adalah rangkaian proses yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen akhir. Distribusi merupakan bagian penting dari rantai ekonomi karena memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen pada waktu, tempat, dan dengan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah elemen utama dalam kegiatan distribusi. Yang pertama yaitu ada transportasi, yang kedua penyimpanan, yang ketiga perantara, yang keempat pemasaran, dan yang terakhir penjualan. Nah, yang pertama yaitu transportasi, yaitu proses pengangkutan barang dari tempat produksi ke lokasi penyimpanan, pusat distribusi, atau langsung ke konsumen. Contohnya adalah truk logistik yang mengirimkan produk makanan dari pabrik ke supermarket. Yang kedua yaitu penyimpanan. Nah, sebelum barang sampai ke konsumen,
Produk sering disimpan di gudang atau pusat distribusi. Ini penting untuk memastikan produk tetap tersedia dalam kondisi baik hingga saat didistribusikan. Yang ketiga yaitu perantara. Perantara dalam distribusi meliputi grosir, agen, distributor, dan pengecer. Mereka berperan dalam menjembatani antara produsen dan konsumen. Contohnya distributor yang mengambil barang dalam jumlah besar dari pabrik lalu mendistribusikannya ke toko-toko kecil di berbagai daerah. Yang keempat adalah pemasaran. Nah, proses ini bertujuan untuk mempromosikan barang agar konsumen mengenal dan tertarik untuk membelinya. Pemasaran ini dapat dilakukan melalui media sosial, iklan televisi, promosi di toko, dan di lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu penjualan, yang merupakan tahap akhir di mana konsumen membeli produk melalui toko fisik, pasar tradisional, atau platform e-commerce, dan lainnya. Kemudian ada contoh ekonomi distribusi. Yang pertama seperti pada gambar di samping yaitu supermarket. Sebuah perusahaan distributor membeli produk makanan dari pabrik, menyimpannya di gudang, lalu mengirimkannya ke berbagai cabang supermarket di seluruh wilayah. Kemudian yang kedua ada platform online. Nah, seperti contohnya yang pada digambar yaitu Shopee itu termasuk e-commerce. Nah, memfasilitasi produsen untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen melalui platform digital. Kemudian yang ketiga ada distribusi global. Perusahaan internasional seperti Unilever mendistribusikan produk mereka dari pabrik yang berlokasi di satu negara ke pasar di berbagai negara. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Nah, apa sih pengertian dari ekonomi konsumsi? Nah, ekonomi konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan barang atau jasa. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman semuanya, adapun jenis-jenis dari konsumsi itu ada 4. Yang pertama, konsumsi pribadi. Nah, konsumsi pribadi ini merujuk pada barang atau jasa yang dikonsumsi oleh individu untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya kita membeli makanan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini melibatkan kebutuhan bersama dan dalam sebuah keluarga atau kelompok seperti kita menggunakan wifi untuk di rumah, menggunakan listrik, air, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga yaitu konsumsi publik. Nah, konsumsi ini meliputi penggunaan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah, contohnya seperti jalan umum, transportasi umum, layanan kesehatan gratis, ataupun pendidikan. Kemudian yang keempat ada konsumsi produktif, di mana konsumsi ini merupakan barang atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan baru. Sebagai contoh, seorang petani membeli pupuk untuk menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, umumnya semakin besar pula kemampuan konsumsi mereka. Yang kedua, harga barang atau jasa. Harga yang lebih rendah dapat meningkatkan jumlah konsumsi, sementara harga yang tinggi cenderung menurunkan tingkat konsumsi. Yang ketiga yaitu preferensi konsumen. Keinginan dan kebutuhan konsumen sering dipengaruhi oleh tren, kebiasaan, atau juga nilai budaya. Yang keempat, ketersediaan barang. Barang yang mudah diakses dan tersedia di pasar cenderung lebih sering dikonsumsi. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi. Selama masa krisis ekonomi, tingkat konsumsi biasanya menurun karena orang cenderung menabung lebih banyak dan membatasi pengeluaran. Adapun contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli makanan siap saji di restoran untuk kebutuhan nutrisi sehari-hari. Banyak orang memilih makanan siap saji untuk menghemat waktu dalam menyiapkan makanan sendiri di dunia modern yang sibuk. Kedua, membayar layanan internet untuk keperluan komunikasi, hiburan, atau pekerjaan. Di era komputer dan internet saat ini, memiliki akses ke internet menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan layanan transportasi umum seperti bus atau kereta untuk bepergian. Untuk bepergian, transportasi umum adalah pilihan yang baik untuk memenuhi persyaratan mobilitas dan waktu. Yang keempat, membeli pakaian baru untuk kebutuhan fashion atau kenyamanan. Pakaian baru bukan hanya untuk kebutuhan fungsional atau perlindungan tubuh dari cuaca, tetapi juga untuk mengekspresikan identitas dan gaya hidup dari seseorang.
Yang terakhir, memanfaatkan layanan kesehatan seperti konsultasi dokter atau pengobatan. Kesehatan adalah aspek penting dalam kehidupan yang mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya, peran penting konsumsi dalam ekonomi. Yang pertama, menciptakan permintaan pasar. Konsumsi adalah penggerak utama permintaan pasar. Ketika konsumsi meningkat, produsen akan terdorong untuk memproduksi lebih banyak barang atau jasa, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengalirkan aliran uang. Konsumsi mendorong aliran uang dari konsumen ke produsen dan distributor, sehingga menjaga sirkulasi ekonomi tetap aktif dan stabil. Dan ketiga, indikator perekonomian. Tingkat konsumsi sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Ketika tingkat konsumsi tinggi, hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kegiatan konsumsi ini berperan penting dalam kegiatan sehari-hari karena membantu memenuhi berbagai kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan mental. Materi selanjutnya yaitu hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, hubungan antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi saling terhubung dan berinteraksi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Pelaku utama dalam perekonomian adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, koperasi, dan masyarakat luar negeri. Hubungan antar pelaku ekonomi dapat diilustrasikan dengan model Circular Flow Diagram atau CFD. Yang kedua, hubungan kegiatan ekonomi dengan lingkungan. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya untuk produksi dan konsumsi dapat mengakibatkan positif juga negatif bagi kehidupan manusia. Hubungan kegiatan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat, kegiatan ekonomi yang berjalan lancar, masyarakat akan memiliki pendapatan. Pendapatan yang dimilikinya ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi terkait materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.